Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para ikhwah, akhwat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita pada tafsir surat Al-Mutaffifin. Kita menjelaskan di awal, mengulang mungkin ada jamaah yang baru bergabung di sini dan yang sudah bergabung juga mengingatkan kembali bahwa surat ini bicara tentang mereka yang memiliki sifat at-tatfif. At-tatfif itu apa? Berlebihan dalam meminta haknya, tetapi dia mengurangi hak orang lain. Sederhananya, sifat tatfif itu menuntut lebih untuk dirinya, sedangkan untuk orang lain dia kurang-kurangi. Jadi kalau dia beli apa namanya, beli kangkung minta bonus telur nanti kalau dia gitu ya. Tapi kalau orang lain dia kurang-kurangi haknya orang lain itu. Itulah sifat at-tatfif lalu dicontohkan dengan jual beli itu. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan bahwa manusia akan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok al-fujjar dan kelompok al-abrar. Tentu ini dua kelompok yang berlawanan ya. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menjadikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang beriman itu sama dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Wa anna minnal muslimuna wa minna duna dzalik. Kata jin ketika masuk Islam, ada di antara kita yang Islam, ada yang di antara kita yang enggak. Wa anna minnal qasituna, di antara kita ada orang-orang yang adil dan ada yang tidak. Begitulah pada ayat ini dan pada ayat-ayat yang lain yang banyak sekali membagi manusia menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang al-fujjar, mereka yang berbuat kejahatan, tentu orang kafir, munafik, orang musyrik, dan orang yang berbuat dosa besar. Dan kelompok yang kedua adalah al-abrar. Nah, ini kita sekarang masuk pada kelompok al-abrar. Pada ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im." Ya, sungguh orang-orang yang berbuat kebaikan itu berada dalam kenikmatan. Imam Sa'di mengatakan, "Falamma dzakara kitabahum, dzakara annahum fi na'im, wa huwa ismun jami' li na'imil qalbi war ruhi wal badan." Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang sebelumnya bahwa catatan orang-orang yang berbuat kebaikan itu berada di dalam illiyin, gitu kan. In kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sungguh catatan orang-orang yang telah berbuat kebaikan berada di atas langit yang ketujuh sana. Di atas langit tujuh sudah. Siapa orang al-abrar? Tentu lawan dari al-fujjar. Ya, kata Ibnu Katsir, hum bi khilafil fujjar. Mereka lawan dari orang-orang yang fujjar. Berarti kalau fujjar itu orang kafir, berarti ini orang beriman. Kalau fujjar itu orang musyrik, berarti ini orang yang bertauhid. Kalau fujjar itu orang yang berbuat dosa besar, berarti al-abrar, orang-orang yang menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang al-abrar. Ya. La fi illiyin, mereka berada di atas
langit yang ketujuh. Apanya? Catatan mereka. Nah, setelah itu Allah bicara tentang apa yang bakal mereka peroleh. Ya, innal abrara lafi na'im. Sungguh mereka, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan ini, akan berada di bawah, akan berada dalam kenikmatan-kenikmatan. Apa yang dimaksud dengan kenikmatan di sini? Tentu para ulama tafsir biasa ya menyebutkan bagian-bagian dari komponen kenikmatan gitu. Biasa itu menyebutkan bagian-bagian dari komponen kenikmatan gitu. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dalam kitabnya tentang ilmu tafsir itu, banyak para ulama tafsir itu ketika menyebutkan suatu yang besar itu disebutkan dengan bagian-bagiannya. Ambil contoh, mama kita kalau ditanya salad itu apa, Mas? Oh, salad itu Mas, salad itu apel. Salad itu apa, Mas? Oh, salad itu stroberi. Ini kan menyebutkan bagian dari itu sebetulnya kan. Ya. Oh, salad itu apa, Mas? Salad itu sayur, Pak. Gitu. Padahal salad kan macam-macam kan ya. Jadi Imam As-Sa'di rahimahullah selalu memberikan makna yang besar, diambil umumnya sama beliau. Orang-orang yang berada dalam orang-orang yang berbuat kebaikan, dia akan berada dalam kenikmatan. Apa yang dimaksud kenikmatan? Beliau mengambil makna yang general. Ismun jami' linaimil qalbi warruh wal badan. Naim itu mencakup segala bentuk kenikmatan pada hati, rohnya, dan badannya, semuanya. Berarti orang yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan pada apa? Hatinya akan mendapatkan kenikmatan. Ini kenikmatan yang luar biasa, yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Mayuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk dikasih hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya, lapang lebar. Itu apa? Masuk itu kebaikan-kebaikan itu masuk dengan leluasa. Berarti keburukan juga masuk. Nggak mau dia nggak mau. Ya. Kalaupun dia berbuat keburukan, ya akan hilang keburukan itu dengan banyaknya kebaikan yang dia lakukan. Gitu. Jadi ibarat saluran air yang mengalir dan dia besar, lebar, kemudian ada kotoran, ya hilanglah kotorannya jamaah. Dan dia ngalir itu. Kira-kira seperti itu sebuah ilustrasinya. Kalau ditimpa musibah, ya namanya lapang dadanya, akhirnya cepat keluar. Gitu. Berarti dia akan berada di dalam rohah nafsiyah, ketenangan jiwanya. Makanya disebut dengan an-nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang, dia mutmain, jiwanya itu tenang sekali dia. Maksudnya mutmain itu adalah nafsun zakiyah, jiwa yang bersih, suci dari kotoran, dosa, dan semua. Maka hati yang seperti inilah hati yang bahagia. Dia penuh dengan kebahagiaan seperti itu. Kemudian rohnya otomatis karena hatinya sudah bahagia, berarti rohnya akan bahagia. Kemudian badan dan ngikut hati. Ya. Banyak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa seseorang yang tidak menikmati surga di dunia, dia tidak akan menikmati surga di akhirat. Yang dimaksud surga di dunia ini apa? Ya ini, kebahagiaan hati pada dirinya. Berarti kenikmatan yang paling besar yang bisa dirasakan oleh seluruh yang ada di dalam jiwa kita ini, kenikmatan yang mana? Kenikmatan di mana? Tentu jawabannya adalah surga. Disitulah puncak dari semua kenikmatan. Jadi innal abrara lafi na'im. Sungguh orang yang melakukan kebaikan, tauhid, ketaatan, kepatuhan kepada Allah,
menjauhi syirik, menjauhi dosa-dosa besar. Dia hidupnya berada dalam kenikmatan. Di dunia, terutama di akhirat dengan surga Allah. Di dunia dalam bentuk apa? Pertama, hatinya akan dipenuhi dengan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Yang kedua, kenikmatan yang ada di dunia adalah apa? Dia dikaruniai oleh Allah kebaikan-kebaikan yang muncul setelahnya. Karena kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Berarti hari esok dia akan berbuat kebaikan lagi. Dia akan berbuat baik lagi. Dia berbuat baik lagi sehingga dia semakin baik dan semakin baik. Itulah kenikmatan. Yang ketiga, kalau memang berkaitan dengan dunia, Allah akan kasih dia rezeki yang halal. Dan dia dikarunia sifat qanaah. Bukan hanya sekedar rezeki. Berapa banyak orang yang dapat rezeki tapi dia tidak memiliki sifat qanaah. Merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Mungkin yang Allah berikan kepada dia tidak sebanyak temannya dia itu. Tidak sebanyak orang yang dia lihat. Ya. Tetapi dia dikaruniai oleh Allah. Qanaah, merasa puas. Inilah kebahagiaan dunia. Ya. Subhanallah. Dan yang lebih utama adalah kebahagiaan di akhirat nanti. Di alam kubur. Kuburnya dari taman-taman surga menjadi taman-taman surga. Yuwassa'u lahu madda basarih. Seperti hadis Bara bin Azib, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, akan dilapangkan kuburnya sepanjang mata dia memandang. Yuftahu lahu babun minal jannah. Akan dibukakan bagi dia pintu-pintu di surga. Fayatihi min rihiha wa rawhiha. Maka akan masuk ke kuburnya dia angin-angin surga dan bau aroma surga. Wa yufras lahu minal jannah, akan digelar permadani-permadani dari surga. Allahu Akbar. Ini kenikmatan. Dan kemudian di akhirat nantinya tentu nikmat yang paling besar adalah surga Allah. Makanya kita terus berdoa, ya muthabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati kita di atas agamamu, di atas tauhid, ketaatan kepada Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah di dunia wal akhirah. Ini makna pada ayat yang ke-22. Selanjutnya, Allah menyebutkan kembali kenikmatan-kenikmatan yang bakal mereka terima di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. 'Alal araiki yanzurun. Araik jamak dari arika. Apa itu? Imam Sa'di mengatakan surur muzayyanah bil furush al-hisan. Apa itu? Surur itu jamak, bentuk tunggalnya sarir. Sarir itu artinya kasur. Eh, kasur ya. Muzayyana yang dihiasi dengan furus. Apa furus itu apa namanya? Kalau kita kain-kain gitu ya, atau karpet, atau kalau sulit membahasakan ya, apa namanya itu sarung, sarung bantal, spray. Ya, ini kita ya di dunia ya furus spray yang digelar di atasnya hisan yang sangat indah sekali. Ini sama nama, tapi hakikatnya pasti akan berbeda. Jadi mereka kelak akan berada di surga dan mereka akan berada tiduran, duduk di atas permadani-permadani, di atas ranjang-ranjang, kasur-kasur yang penuh dengan hiasan-hiasan surga. Yang turun, mereka melihat. Melihat apa? Ilama a'addallahu lahum minan na'im.
wa yanzuruna ila wajhi rabbihil karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Jemaah. Yanzurun, mereka duduk di atas kasur-kasur surga yang penuh dengan hiasan yang nggak bisa kita pahami di sini. Yanzurun, sambil duduk di situ, sambil memandangi dia. Memandangi apa? Memandangi apa yang Allah sediakan buat mereka yang berupa kenikmatan-kenikmatan itu. Satu. Yang kedua, sambil melihat wajah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau duduk di kasur kan berarti di kamar, Ustaz. Apa ia bisa melihat? Kan ada tembok. Ya akhi, ini surga. Di dalam hadis-hadis yang sahih dijelaskan bahwa kamar-kamar atau rumah-rumah di surga itu seperti apa bentuknya. Rasulullah SAW mengatakan, yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Kamar-kamar rumah di surga itu yang di dalam bisa melihat yang di luar dan yang di luar bisa melihat yang di dalam. Aduh, kayak transparan. Apalah istilahnya itu. Yang jelas inilah surga. Mala ainun ra'at. Mata kita tak pernah memandangnya di dunia. Walaupun dia pernah melihat seindah apapun dunia ini, dia tidak pernah melihat apa yang di surga. Wala khatara, wala tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbersit. Ya iya, karena tidak pernah mendengar, tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat, otomatis tidak ada memorinya di dalam hati. Kok bisa? Ya, karena rahmat Allah yang diturunkan di dunia ini cuma 1%. Sedangkan sisanya yang 99% itulah yang Allah tumpahkan semuanya di surga. Dari mana dasarnya? Hadis Nabi SAW yang sahih. Inna lillahi mi'a rahmah. Allah memiliki 100 rahmat. Yang diturunkan di bumi ini cuma satu. Yang ditahan di surga itu. Untuk surga semuanya 99. Lantas Anda yang mau menyamakan 1% dengan yang 99%. Nggak nyambung sama sekali. Nggak bisa sudah. Inilah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka penghuni surga. Alal araik. Mereka akan tiduran, duduk-duduk di atas ranjang-ranjang di surga. Sambil menikmati dan melihat semua kenikmatan yang Allah berikan kepada dia di surga. Dan pun mereka akan melihat wajah-wajah, bahkan melihat wajah Allah yang mulia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, bahwa inna ahlal jannah, bahwa penghuni surga nanti akan melihat wajah Allah dan mereka tidak akan berebut untuk melihatnya. Semua akan melihat, bahkan mereka melihat dengan penuh kenikmatan. Mereka melihat dengan kedua matanya, kata Rasulullah SAW. Inilah nikmat yang paling besar, yaitu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kalau sudah demikian, Anda akan faham bahwa di wajah-wajah mereka itu ada cahaya. Kenapa? Cahaya karena mereka menikmati kenikmatan-kenikmatan itu. Ta'rifu ayyuhan nadhir ilaihim. Anda yang melihatnya akan melihat orang-orang itu. Maksudnya kalau kita melihat orang yang happy itu kan berceria wajahnya. Gitu ya. Kalau melihat orang yang lagi bermasalah gitu, ada masalah 1000 masalah gitu kan, mukanya kusut ditekuk-tekuk 1000 juga kita melihatnya. Nah, enak dilihat. Jadi ta'rifu Anda akan melihat penghuni-penghuni surga itu. Apanya? Di wajah-wajah mereka itu nadratan na'im. Cahaya-cahaya. Bahak, nadarah, waraunakah. Cahaya.
cerah, ceria yang luar biasa, penuh dengan cahaya. Kenapa? Karena kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diri mereka. Fa inna tawali ladza was surur yaksibul wajha nuran wa hasana wa baja. Karena kenikmatan yang terus menerus yang diperoleh, kebahagiaan yang terus menerus ada pada dirinya, itu melahirkan pada wajah dia cahaya, keindahan, keceriaan pada wajahnya. Inilah penghuni surga. Makanya wujuh yauma idzin nadhira, wajah-wajah mereka hari itu penuh dengan cahaya. Ila rabbiha nadhirah, ila rabbiha, kepada Rabb mereka, nadhirah, pakai nadhara, melihat. Wajah-wajah mereka saat itu melihat Allah. Wujuhun yauma idzin na'imah, wajah-wajah mereka saat itu dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan. Inilah surga. Yusqawna min rahiqim mahtum, duduk di kasurnya, di ranjangnya, tiduran, duduk di permadani, menikmati semua kenikmatan itu, melihat Allah, wajah Allah. Wajah mereka penuh dengan kebahagiaan yang luar biasa, bercahaya. Sambil ngapain? Yusqawna, sambil dikasih minum. Allahu Akbar. Sambil dikasih minum mereka. Dikasih minum apa? Mirrahiqim maktum. Dikasih minum minuman surga sudah. Namanya rahiq maktum. Minuman surga. Beliau selalu itu tadi, beliau selalu menafsirkan yang lebih umum. Yaitu min atyabi ma yakun minal ashriba wa aladdiha. Ini adalah minuman yang paling nikmat di surga. Beliau selalu memaknai dengan makna yang umum ya. Tapi kalau para ulama tafsir yang lain, pasti macam-macam penafsiran ya. Bentuk minuman di surga itu apa? Kita ambil dari Ibnu Katsir. Apa itu rahiq maktum? Beliau mengatakan mereka penghuni surga dalam kondisi yang tadi ya, sambil di kasurnya, ranjangnya, melihat semua kenikmatan surga, sambil melihat wajah Allah, wajah mereka bercahaya, sambil duduk. Minumannya apa? Minumannya adalah rahiq maktum, yaitu minumannya adalah khomer surga, minuman khomer yang di surga. Jadi rohik, kata Ibnu Katsir, salah satu minuman, salah satu nama khomer. Mungkin kalau di dunia nama khomer macam-macam ya, saya nggak tahu. Rohik ini salah satu minuman, nama minuman khomer di surga. Kata Ibnu Katsir, ini adalah penjelasan dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, radhiyallahu anhumah. Dari kalangan tabi'in, ini adalah penjelasan Mujahid, Hasan, Qatada, Sa'id bin Zaid, ya, penjelasan dari Ibnu Zaid. Ya. Ini makna dari rahiq. Subhanallah. Jadi mereka akan mendapatkan minuman-minuman uh, berupa minuman surga. Di sini Ibnu Katsir menetapkan itu adalah khamar. Lalu beliau apa namanya, menyebutkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW mengatakan ayyuma mu'min saqa mu'minan syarbatan ala dhama, tidaklah ada orang beriman memberikan minum kepada saudaranya di saat dia itu kehausan. Saqallahu ta'ala yawmal qiyamah minar rahiqim mahtum. Maka Allah akan memberikan minuman kepada dia pada hari kiamat nanti, yaitu rahiq mahtum. Allahu Akbar.
Allah. Kalau ada saudara kita kehausan di jalan, kita kasih minum segelas botol air mineral. Kita kasih ini Pak. Allah dengan penuh keikhlasan mengharap ridho Allah. Apa pahalanya? Allah kasih kita minuman surga, khamar surga. Ada kaidah yang ditetapkan, ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Syankiti yang nulis kitab tafsir Adwa'ul Bayan. Tafsir kitab Adwa'ul Bayan. Dan kitab usul fikih, beliau menulisnya juga berjudul At-Tadhkirah. Beliau menulis di situ mengomentari ini, minuman surga khamar. Ya, beliau mengatakan siapa yang meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah di dunia, Allah akan masukkan dia ke surga dan yang Allah kasih yang namanya sama dengan itu tapi jauh lebih mulia, lebih nikmat berlipat-lipat sudah. Maksudnya Allah haramkan khamar di dunia. Lalu kita tinggalkan khamar itu di dunia ini. Dengan berbagai macam jenisnya kita tinggalkan. Kenapa? Karena takut diadab dan semoga bisa masuk surga. Kalau masuk surga, Allah kasih khamar nanti dia. Karena dia meninggalkan khamar di dunia, kasih khamar di surga. Dia meninggalkan pergaulan bebas, zina, ini semua. Allah kasih nanti di surga. Pasangan. Loh, kalau perempuan meninggalkan dia perbuatan-perbuatan kebebasan pada dirinya, Allah jadikan dia sebagai wanita penghuni surga hurun. Begitulah jemaah kaidahnya. Dan hadis ini memberikan apa keutamaan orang bersedekah dengan air. Makanya Rasulullah SAW bilang sedekah yang paling baik adalah sedekah air. Kenapa? Itu kehidupan. Kadang orang lapar itu minum air kenyang lah, cukup. Ya. Subhanallah. Waman ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in, tidaklah orang beriman memberikan minuman, memberi makan saudaranya mukmin yang lain yang lapar, at'amahullahu min thimaril jannah, Allah akan memberikan makan pada dia dari buah-buahan surga. Allahu akbar. Jadi ini makna rahiq yang disebutkan di ayat ini. Maktum, rahiqum maktum. Dzaka syarab, yaitu minuman itu, minuman yang apa namanya, rahiq tadi itu maktum, yaitu ditutup dengan apa? Khitamuhu, yaitu dicampur nanti pengunjungnya, dicampur dengan apa? Misk. Beliau menjelaskan, yuhtamal annal murada maktum an yudakhilahu syai'un binaqsin yunkisu ladzatahu. Jadi minuman penghuni surga tadi rahiq. Maktum, maksud dari maktum di sini adalah benar-benar itu menjadi minuman dia yang tidak mungkin kenikmatan dan kelezatannya itu menurun dan berkurang. Maktum, sudah disegel, sudah tersegel. Bahasa kita ya, tersegel sudah. Tidak mungkin kualitasnya itu menurun, kenikmatannya menurun. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin itu rusak. Tidak mungkin. Makanya maktum, dia ditutup dengan itu, disegel, sudah tersegel. Tidak mungkin kualitas rasa dan tidak mungkin rusak. Ini kemungkinan maknanya, kata beliau. Kemungkinan makna yang kedua, yuhtamal annal murad annahu alladhi yakun fi akhiril ina alladhi yashrabuna minhu ar-rahiq hathalah wa yalmiskul adfar. Bisa jadi minuman yang pertama yang dia minum itu adalah rahiq, minuman surga yang paling enak. Atau kalau tadi versi sebagian para ulama tafsir adalah itu khamr surga.
khamr. Nah, setelah dia meminum minuman khamr itu, bentuk minuman yang kedua, penuh kayak mungkin ya, wallah alam, mungkin saya membaca ini kayak seperti penutup, hidangan penutupnya, minuman penutupnya. Akhiril ina, minuman akhirnya, penutupnya itu adalah apa? Rohik yang dicampur dengan misik. Allahu Akbar. Jadi khamr, kalau versi Ibnu Katsir tadi, khamr yang dicampur dengan misik. Subhanallah. Kayak apa? Nggak tahu kita ya. Endingnya apa? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau sudah seperti ini, wa fi dzalik, untuk mendapatkan ini kenikmatan. Ya nggak bisa kita bayangkan mungkin posisi tiduran menikmati pemandangan indah sambil minum kopi. Tapi ini cuma 1%. Seindah apapun Anda berada di area itu, tapi itu cuma 1% dari 99% yang nggak ada artinya. Di surga, terbuka semua, sambil menikmati minuman surga, bisa khamar surga, bisa minuman surga yang lain. Minuman itu dicampur dengan misik. Ulu, seperti apa? Wallahu a'lam. Wa fi dzalik, untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan seperti itu kata Imam Sa'di, falyatanafasil mutanafisun ayyatasabaqu fil mubra. Ayo berlomba-lomba untuk bersegera mendapatkan itu. Dengan cara apa? Bil a'malil musila ilaih. Dengan amalan-amalan yang bisa menghantarkan kita menuju surga itu. Ahada awla ma budzilat bihi nafaisul anfas. Inilah yang paling utama untuk kita korbankan dari semua bentuk pengorbanan yang lainnya. Ini yang paling utama untuk kita korbankan. Apa itu? Amal soleh yang harus kita lakukan. Ini perbuatan ini yang harus kita perbuat. Untuk apa? Mendapatkan bagian dari kenikmatan-kenikmatan tadi. Inilah laki-laki fuhul rijal, laki-laki atau perempuan yang dikatakan orang yang fuhul, orang yang kuat, orang yang cerdas, orang yang bijak. Dia akan berlomba-lomba untuk mendapatkan ini semua. Saudaraku sekalian, kalau kita melihat ini, tentu ketaatan-ketaatan yang lain itu jadi ringan, dan yang kedua jadi nikmat untuk dilakukan. Jadi ringan dan nikmat. Seperti seorang yang terbayang besok dapat hadiah 1 miliar kamu, Mas. Maka dia akan lakukan apapun jadi ringan bagi dia. Jadi nikmat bagi dia. Kenapa besok dapat duit 1 miliar? Jemaah. Tapi ini bagaimana kalau dia mendapatkan surga dengan gambaran kenikmatan yang seperti itu yang Allah jelaskan. Berarti surga itu ada dengan kenikmatannya, ada sekarang surga ada dengan kenikmatannya, itu ada diceritakan dengan detail dan diceritakan oleh Rasul SAW dengan detail, berarti ada. Jadi kalau orang nggak percaya dengan surga, berarti kafir, dia sudah titik. Berarti nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama Rasul SAW, menuduh Allah berdusta, menuduh Allah Rasul SAW berdusta. Kafir dia. Tapi orang yang beriman, dia percaya sama Allah, percaya sama hari akhir, percaya neraka, percaya surga. Dan inilah surga yang dikisahkan. Akhirnya apa? Dia akan berlomba-lomba, merasa ketaatan itu jadi ringan, maksiat itu akan goodbye, sudah. Selamat tinggal dan tidak akan bertemu lagi. Kita lihat lagi di ayat yang 27. Wa mizajuhu min tasnim. Dan campurannya lagi, ada campuran lagi. Mizaju atas syarab. Campuran lagi, minuman itu dari tasnim. Apa tasnim itu? Tasnim itu mata air. Waduh, sudah ada campuran dari apa tadi, misik, dicampur lagi dengan tasnim. Apa itu tasnim? Aina yashrabu bihal muqarrabun. Itu adalah mata air yang diminum oleh orang-orang penghuni surga yang dekat dengan Allah.
yang dekat dengan ketaatan. Di mana mata air ini? A'la asribatil jannah. Ini puncak dari semua bentuk minuman surga. The best minuman surga. Alal itlak, secara mutlak semua. Makanya minuman ini, mata air ini tambahan yang terakhir ini, tambahan minuman yang terakhir khusus buat al-muqarrabun. Bukankah penghuni surga dibagi tiga? Thumma awrathna al-kitab alladhina astafaina min ibadina, yang kami jelaskan di pertemuan yang lalu. Dengan Al-Quran ini kami wariskan kepada hamba-hambaku. Ada yang zalim, ada yang sedengan, ada yang berlomba-lomba. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar. Al-Muqarrabun, yaitu hamba yang dekat dengan Allah, yang masuk surga bi ghairi hisabin wal adab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa diadab. Siapa mereka? Mereka yang selalu sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah. Apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan, baik itu wajib maupun amalan sunnah, mereka akan mendengar, belajar, faham, dikerjakan. Sudah tidak akan dipilah-pilah lagi mana wajib, mana sunnah. Semua akan dikerjakan. Larangan, semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dia akan tinggalkan. Sami'na wa ta'na, untuk ditinggalkan. Tidak akan dibilang, oh ini haram, saya tinggal. Oh ini makruh, saya nggak apa-apa. Oh enggak, semua yang ditinggalkan. Bahkan perkara yang mubah pun, kalau memang itu berbahaya bagi mereka, bisa menjadikan mereka berada dalam larangan, yang mudah ditinggalkan karena berbahaya bagi dia. Ini al-muqarrabun, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang minumannya ada tambahan, minuman spesial khusus untuk VVIP, yaitu minuman mata air yang ada di surga, khusus buat mereka yang ini. Alladzina hum a'lal khalqi manzila. Inilah tingkatan manusia yang paling tinggi. Mamzuja li ashabil yamin. Makhluta birrahik wa ghair melasyurah. Kalau mereka yang menerima catatan dengan tangan kanan, yang kelompok sedang menerima dengan tangan kanan, artinya ketaatan dia lebih banyak memang. Kenapa? Karena mereka bisa masih masih melakukan perbuatan dosa, dan dia masih dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Minumannya yang tadi rahik maktum, dan dicampur dengan kenikmatan misik tadi itu. Sudah sampai di sini tak dia dapatnya. Tapi kalau mata air, khusus mereka yang mukarrabun. Kita ingin mendapatkan yang mana? Pengen mukarrabun ya. Ya, pengen mukarrabun. Makanya kita semangat belajar, thalabul ilm. Apapun yang ma'atakumur rasulu fakhudhuh. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, fakhudhuh, ambil, ambil, ambil. Ma'amartukum bihi fa'tu minhu. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, ambil, 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 ambil. Sudah kerjakan semua. Wa ma nahaitukum anhu fastanibuh. Apa yang aku larang, jauhi, jauhi. Jauhi, jauhi, jauh-jauhnya. Agar kita termasuk semua orang-orang yang mukarrabun. Adapun kelanjutan ayat ini temanya udah berbeda. Temanya tentang mereka yang membenci orang-orang yang beriman. Nah, deh. Jadi bicara tentang sifat tatfif, jadi beli apa kangkung minta bonus telur. Tapi giliran dia yang jual, dolimnya pol. Yang kedua, siapa orang fajir berbuat buruk, dan siapa orang yang labral. Nah, yang keempat, mereka yang tidak suka dengan yang abrar. Nah, ini sudah sampai hari kiamat akan ada. Siapa orang-orang yang tidak suka dengan al-abrar, apa ciri mereka, dan apa yang mereka lakukan. Kita akan lanjutkan di bahasan ini pada pertemuan yang berikutnya, insya Allah, biiznillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Fadal, kalau ada yang mau bertanya.
Baik, syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab dan persilakan kepada jemaah. Boleh bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu, atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Bagi yang pertanyaan bersifat privasi nanti bisa langsung dikirim kepada MC. Total kepada para jemaah, boleh langsung raise hand jika ada yang mau ditanyakan. Nggak ada yang nanya. Alhamdulillah. Belum ada yang raise hand ataupun, oh sudah ada Ustaz, yang raise. Monggo Ya, untuk bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Ada beberapa yang Hmm. ingin ditanyakan Ustadz. Yang pertama Ustadz, terkait dengan penjelasan Ustadz tadi tentang wajah seseorang bersinar eh, dengan hasil wudhunya, dan itu juga diketahui dari hadis yang nanti akan terkenali oleh Rasulullah SAW, bekas hadis di dunia. Tetapi banyak di sekarang Ustadz, maksudnya di dunia ini dikatakan bahwa kalau orang yang sering berwudu nanti wajahnya akan berbeda, akan bersinar. Apakah ini ungkapan secara batin atau itu secara zahir aja Ustadz? Karena ada yang bilang kalau pingin cantik ya udah sering-sering aja wudu. Apakah itu bisa dipakai fenomena seperti itu Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Tentu pertama, kalau kita memaknai hadis, ayat atau hadis, tentu para ulama kaidahnya itu selalu mengatakan kita harus memaknai secara zahirnya dulu. Ya kan? Wajah-wajah penghuni surga itu berseri-seri, bercahaya. Ya, bercahaya wajah mereka itu. Wujuhun yauma idzin na'imah, bercahaya. Wujuhun yauma idzin nadhirah, bercahaya. Nadharallahu ra'an. Di dalam hadis Allah akan memberikan cahaya di wajah seseorang. Ya kan? Ini di surga. Wajahnya memang bercahaya mereka sudah. Kalau di padang mahsyar, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa itu karena sholatnya, karena wudhunya dia, karena ibadah ketaatan. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Para sahabat itu di wajah mereka ada cahaya. Jadi cahaya ini memang cahaya artinya keceriaan, bahak, dan diartikan sama Imam Sa'di tadi kan keceriaan di sini artinya ceria wajahnya, kebahagiaan tercermin, ya, wajahnya penuh dengan wajah yang bahagia, gitu ya. Nah, kalau di dunia itulah yang Allah kisahkan tentang para sahabat. Para sahabat itu wajah-wajah mereka itu berseri-seri, cerah, ceria wajah mereka. Ya. Abdullah bin Abbas juga mengatakan inna lil hasanati lanura. Sungguh ada cahaya karena kebaikan yang dia lakukan. Makanya ada akhlak yang muncul dari sini, yaitu akhlak apa? Basyasya. Basyasya itu apa? Keceriaan wajah, senyuman yang manis. Ya. Karena wajahnya ceria. Dan ingat, keceriaan, senyuman yang ada pada wajah seseorang itu bukan bukan tasonna, bukan dibuat-buat. Tidak. Kalau yang dibuat-buat itu kelihatan. Ya, sales, marketing, kan dibuat-buat sama dia. Ya, kelihatan sekali kalau ini dibuat-buat. Tapi kalau memang keceriaan dari wajah yang asli, yaitu muncul dari iman. Nah, itulah keceriaan yang hakiki. Di dunia, iya di dunia. Di dunia bukan ceria wajahnya. Di akhirat bercahaya, memang mengeluarkan cahaya wajahnya.
Ya, mengeluarkan cahaya kalau di akhirat. Nah, sekarang kalau ada orang, mohon maaf ya, mohon maaf, dia orangnya hitam. Kalau masyarakat kita ini, masyarakat kita ya, hitam itu kan cenderung diartikan agak negatif ya. Tapi kalau orang Afrika kan dibilang paling paling cantiknya perempuan Afrika tuh sing ireng deles katanya orang Afrika, Bu. Saya pernah nanya Ustadz saya, Ustadz Sudan dulu. Syekh Ajmal Nisa Afrika, dia bilang perempuan Afrika yang paling cantik itu apa? Semakin hitam semakin ayu katanya dia. Jadi ireng deles kata orang Jawa ya. Itu wahyu Nepal kata mereka. Ini kan mindset yang udah berbeda kan gitu ya. Ya, di sini ada panunya, di sini ada apanya lah, di sini apalah istilahnya perempuan gak macem-macem lah gitu kan kita nggak ngerti. Bukan itu maksudnya. Bukan, tapi keceriaan wajah. Orang bilang bahasa umum aura. Nah, keceriaan wajahnya ceria, senang. Orang dia duit juga ceria kan seneng Bu gitu kan. Walaupun dia nggak punya duit kan gitu ceria gitu kan wajahnya. Tapi kalau duitnya banyak, orangnya stres, suntuk stres, mukanya ditekuk 10 sama dia nggak ada cerah cerianya dia. Walaupun dia jago marketing gitu ya. Jadi itulah kebahagiaan yang tersirat dalam wajahnya, kelihatan di wajahnya. Kenapa? Karena hatinya dia bersih dari dosa. Mukanya itu ceria terus ya. Walaupun dia nggak perawatan. Tapi kalau dia perawatan, cerah ceria, ya tambah ayu kan Bu. Tapi kalau orangnya banyak maksiat, syirik, dosa besar, mau perawatan wajah, model apapun ya tetap nggak ada ceria-cerianya wajahnya. Itu hanya kepalsuan saja. Ya, wallahu taala alam bissawab. Iya, ya Ustadz, Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah saya menasihati anak saya yang mulai teenager Ustadz? Apa itu? Eh, un- Teenager, remaja Apa Ustadz. teenager? Oh, iya. Iya, eh, saya mengatakan kepada mereka, jangan merokok, jangan minum minuman keras. Nanti aja di surga, jadi aja anak yang soleh. Apakah kita bukan mengencourage bahwa di surga itu kan memang ada hammer tapi enak, mau rokok mau apapun ada gitu Ustadz. Apakah boleh ya Ustadz mengatakan itu sama anak? Kemudian yang kedua Ustadz, batasan make up, misalnya seseorang memakai bulu mata palsu ditambah bulu matanya. Hmm. Eh, ini kan haram ya Ustadz, tapi haramnya yang di sini apakah seperti kita nggak boleh makan babi karena itu juga haram. Jadi nggak boleh pasang bulu mata palsu karena itu juga haram. Bagaimana nasihat Ustadz mengenai ini? Jazakumullahu khairan. Ya, barakallah fiik. Tentu yang pertama untuk memotivasi ya, jangan minum khamar. Kalau kita sebatas mengatakan biar aja nanti kita minum di surga, yang penting di dunia jangan. Tapi yang jelas hukum itu harus dijelaskan, Ibu. Kalau tidak nanti goyang juga di suatu hari pada dirinya. Hukum harus dijelaskan. Khamar itu haram, dosa besar. Rokok itu haram, harus kita tinggalkan. Haram harus ditinggalkan. Khamar haram. Nah, ya. Kalau kita meninggalkan semua yang haram ini, nanti Allah akan ganti dengan kenikmatan surga yang luar biasa. Itu tidak ada di surga yang namanya rokok, yang ada homer surga, iya kan gitu ya. Itu untuk memotivasi, boleh aja udah nanti kita mendapatkan nikmatan di surga. Tapi hukum tetap harus kita jelaskan bahwa itu adalah haram. Kemudian yang kedua, dosa besar itu levelnya sama. Ya, kecuali ada dosa-dosa tertentu yang memang lebih tinggi levelnya disebutkan. Jadi kalau membuat bulu mata palsu, ya bulu mata palsu. Kemudian, nah ini nyukur alis, alisnya dicukur, alis ciptaan Allah lebih kalah keren sama bikinannya tuh bencong di salon.
Ini subhanallah, itu nggak habis pikir saya. Ini kan alis, ini ciptaan Allah. Padahal Allah bilang apa tentang ciptaannya? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna. Wa nafsin wa ma sawwaha. Sempurna udah ciptaan Allah. Alis ini sudah sempurna. Keindahannya, simetris, cocok, sesuai, dan segala macam sudah. Ketebalan, warna, semua sudah cocok dengan manusia. Sudah pas, sempurna. Ini kalah sama omongan su bencong yang di salon. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus suruh nyukur sama si bencong satu nih. Atau sama nih perempuan yang fasik, perempuan yang jauh dari ketaatan kepada Allah. Bu, nanti dikasih innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibarat kita ini, apa namanya, orang yang jago diving sampai sekian kedalaman, itu diajarin sama orang yang baru renang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini orang siapa? Ini sekedar ilustrasi saja. Ya akhi, Allah maha sempurna. Anda kalahkan dengan komentar dan penilaian tuh bencong dan orang-orang fasik ini. Sadarlah. Ya, jangan mau dikadalin sama kadal-kadal Anda. Dia cuma mau cari keuntungan dari Anda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan sekali lagi, mau nyukur ini, mau dicukur permanen, lebih parah, atau tidak permanen dicukur, nggak permanen dicukur pakai cukur biasa, kemudian sama dia ditambahin sama pensil, ya kan? Dikasih pensil, ya dicukur, tetap dicukur sama dia, dicukur sedikit, cukur dikit-dikit, terus kasih pensil. Ada lagi yang memang mungkin rambutnya ini agak tipisan sama dia, terus ditambahin sama pensil. Itu sudah aksen takwim buat Anda. Ya. Kemudian ada lagi gigi. Gigi Allah ciptakan sempurna. Masih diginiin lagi, diginiin lagi, dikasih kawat jemuran lagi sama dia di situ kan. Kawat jemuran yang warni-warni. Lagi nanti melakukan semua itu. Kemudian pasang rambut, pasang wig semua. Pasang. Ini semua adalah perbuatan haram. Apa itu dosa besar? Dosa besar. Apa disama dengan makan babi? Sama dua-duanya dosa besar semuanya. Ya, sama itu dosa besar. Kenapa? Karena hadisnya la'anallah, Allah melaknat. Melaknat itu apa? Tidak dikasih rahmat sama sekali sama Allah. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Boleh satu lagi, Ustadz? Boleh silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengenai misalnya kita membaca tadi kemarin yang Ustadz jelaskan tentang kita mendapatkan catatan amal kita di akhirat. Ketika kita di dunia ini, apalagi usia yang sudah eh, mendekati bau tanah, Ustadz, ada kekhawatiran yang tinggi karena khawatir bahwa di akhir hidup keimanan bisa saja hilang. Jadi hari-hari justru ada ketakutan, apalagi kalau sudah melakukan kemaksiatan atau maksudnya kesalahan, kurang mengikuti ketaatan, itu takut sekali sehingga menjadikan goyah. Mohon nasihat Ustadz dengan situasi yang seperti ini. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Ya, justru orang beriman itu adalah orang yang berada antara harapan dan takut. Dia takut nanti akhir hayatnya malah tergelincir. Dia takut hari esok terjebak dalam kemaksiatan. Dia takut amal-amalnya nggak diterima sama Allah. Maka ketakutan dia itu melahirkan apa? Dalam waktu yang sama akan melahirkan harapan. Kalau gitu, nah, harus muncul itu kata-kata. Kalau gitu, saya kepengen masuk surga. Saya pengen husnul khatimah.
Saya pengen diteguhkan kaki saya untuk tetap berada di atas jalan yang lurus. Inilah orang beriman. Di antara khauf dan di antara roja berharap, itulah dia akan berjalan lurus. Tapi kalau orang berjalan di atas harapan terus, akan muncul banyak bid'ah. Bid'ah-bid'ah. Berjalan di atas ketakutan melulu. Nanti dia menjadi kelompok yang hulu berlebihan. Apa itu? Mengkafirkan sana, mengkafirkan sini. Menyalahkan sana, menyalahkan sini. Hanya dia. Tidak. Tapi orang yang benar adalah dia berjalan di atas harapan dan rasa takutnya. Jadi rasa takut itu menjadikan, memunculkan harapan yang kuat pada dirinya. Lahirlah seorang mukmin yang punya semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jika tidak, takut melulu jadi penyakit kejiwaan yang akhirnya nggak ngapa-ngapain. Tidak, justru dia harus ngapa-ngapain. Yaitu apa? Harapan dia itu yang mendorong dia untuk berjalan di atas sirat mustaqim. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Baik, Ustaz. syukur Ustaz atas jawabannya. Ada yang resen Ustaz? Boleh Ustaz? Ya, betul. Silakan Baik, yang kalau silakan masih ada. kepada Ibu atau Bapak Dianggara untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Hmm, Amin. Semoga Allahumma amin. semoga Allah memberkahi ilmu Ustadz dan kita semua. Afwan Amin. Ustadz, anak Allahumma izin amin. bertanya. Ya. Hmm, Bagaimana jika ini terkait hukum tanam rambut Ustadz? Eh, ada Ya. beberapa saudara Ana yang ingin melakukan tanam rambut karena beliaunya mengalami kebotakan rambut Ustadz. Apakah itu eh, juga tidak diperbolehkan Ustadz? Dan Afwan Ustadz, Ana sudah beberapa tahun lalu pasang behel gigi karena posisi gigi tengah Ana tuh semakin lama itu semakin benggang, semakin lama itu semakin melebar gitu Ustadz, dan itu seperti mengganggu gitu. Jadi kayak nyilu kalau kena air dingin atau semacamnya itu. Apakah itu juga tidak diperbolehkan Ustadz, untuk apakah saya lepas atau bagaimana? Dan Afwan Ustadz, satu pertanyaan lagi. Ya, Apakah silakan. suami yang zolim, yang tidak menafkahi istrinya, dalam hal ini beliaunya punya kemampuan lebih, namun eh, istrinya hanya dinafkahi makan Ustadz. Untuk yang lainnya tidak beliau berikan. Apakah nanti di akhirat juga eh, mungkin itu akan eh, itu akan didapatkan balasan? Tapi apakah istrinya akan bertemu dengan si suami lagi kelak di akhirat gitu? Mohon maaf, Ibu. Mohon maaf. Apakah kebutuhan dia dicukupi sama suaminya? Sulit Ustadz, sulit untuk dicukupi Ustadz, sulit untuk Ya, beliau artinya gini. cukupi. Kan orang punya kebutuhan dasar, kebutuhan Iya Ustadz. pokok, makan, minum, sandang, pakan, pakaian, kan gitu kan ya. Apakah itu dipenuhi kebutuhan pokok dia? Hanya Kebutuhan makan pokok saja dulu. Ustadz. Ya itu kebutuhan pokok kayak makan dipenuhi. Istilahnya kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal. Apakah dipenuhi sama suaminya? Dipenuhi Ustadz, namun Dipenuhi. tidak tapi tidak ada apa kayak nafkah biologis itu tidak ada Ustadz Afwan. Oh, dia Dan nafkah biologis tidak ada. tidak ada, dan tidak ada kayak eh beliaunya cerita ke saya itu tidak diberikan apa nafkah, mungkin pakaian, perawatan atau apa namanya, ya hanya makan aja gitu pokoknya Ustadz. Nah, kalau perawatan itu mohon maaf, Nggih. itu bukan bukan pokok ya. Ah, ah. Oh ya Ustadz. Yang ya, yang pokok aja dulu kita bicara yang pokok gitu loh. Jangan sampai persepsi kita ini salah karena ini hukum, konsekuensinya Nggih. berat.
Heeh. Nggih, Kebutuhan pokok inti apakah dipenuhi? Kebutuhan pokok itu tadi makan, makan, rumah tempat tinggal. tinggal, tempat tinggal, kemudian pakaian dipenuhi. Kemudian termasuk kebutuhan di sini adalah kebutuhan biologis. Nah, apakah dia memenuhi kebutuhan ini? Kebutuhan Tidak, biologis. Ustadz. Biologis dan pakaian tidak, Ustadz. Hanya itu aja, Jadi kalau makan mau sama. ah, jadi kalau mau beli pakaian yang sewajarnya begitu harus beli sendiri gitu. Beliau ceritanya kadang dikasih sama kakaknya itu buat beli baju gitu, tapi bukan dari suaminya gitu. Kalau minta dari suaminya tidak dikasih gitu, Ustadz. Tidak diberi. Oh gitu. Nggak diberi. Ya, oke. Ya, Padahal makasih Mbak. rezekinya lebih dari cukup. Ada. Oke Ya, ya. Tadi yang pertama mungkin tadi setiap apa lupa saya sampai Mbak. tentang petanam rambut, Ustadz, sama Oh ya belok ya gigi. ya ya ya. Gini, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Barakallahu fiki. Pertama Waalaikumsalam warahmatullahi khair. berkaitan dengan apa namanya kecantikan tadi ya. Kecantikan dan perawatan. Pada aslinya hukum kecantikan dan perawatan itu pada aslinya boleh. Selama itu untuk berhias diri untuk suami. Boleh gitu ya. Untuk melakukan itu jika tujuannya untuk suami loh ya. Juga bukan untuk umum. Bukan untuk umum. Untuk suami boleh. Yang kedua, kalau sifatnya merubah dari apa yang Allah ciptakan pada dirinya. Seperti yang tadi itu contohnya mencukur ini alis, kemudian apa namanya pasang bulu mata palsu, kemudian apalagi tadi rambut palsu, kemudian gigi perenggangan di giginya direnggangin sedikit ya atau menggunakan behel istilahnya untuk keindahan bagi dia, maka ini semua adalah perbuatannya haram hukumnya, dosa besar. Ataupun yang lainnya ya kalau dia mau pasang rambut dengan tujuan keindahan. Ya, tujuan dia keindahan, biar lebih indah, biar ini dan sebagainya itu haram hukum. Nah, kalau dia melakukan itu dengan tujuan pengobatan, ya, dengan tujuan pengobatan, ya, dia mau berobat. Artinya, kenapa giginya pakai behel? Karena giginya semakin bulan, semakin hari, semakin maju, merenggang dan maju. Dan kalau dia merenggang maju, maka sakit, cenut-cenut, dan sebagainya. Maka gigi itu harus dipres kembali dengan namanya behel. Itu sehingga pemasangan behel dengan tujuan pengobatan yang dilakukan oleh dokter ahli, maka itu boleh tidak apa-apa. Apa dalilnya? Ada sahabat yang dibolehkan menggunakan gigi emas oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti pula orang pasang gigi palsu. Untuk apa keindahan? Tidak boleh haram. Tapi kalau untuk pengobatan karena memang dia ompong, terus biar bisa ngunyah, biar enak makan daging, boleh untuk pengobatan. Tidak apa-apa. Nah, kembali ke pasang rambut, dia botak gundul umpamanya dia, atau botak parah. Maka dia mau pasang tanam rambut. Sekarang, kenapa dia pasang rambut? Untuk keindahan kah? Atau kalau dia botak emang kenapa? Gitu. Kalau dia enggak, kalau dia botak nanti akan muncul penyakit kulit pada dirinya. Umpamanya, ini saya cuma umpama kalau ya, muncul penyakit kulit kalau dia botak akan muncul penyakit-penyakit kulit yang berbahaya. Tapi kalau ada rambutnya, penyakit kulit itu akan hilang pada dirinya. Berarti dia ditanam rambut untuk sebatas pengobatan pada dirinya, maka itu boleh nggak apa-apa. Sebagaimana seorang perempuan yang ingin menikah, sedangkan rambutnya ini rontok. Dia ingin pakai rambut palsu di depan suaminya. Maka Rasulullah SAW tetap melarang hal itu. Artinya nggak ada nilai apapun, hanya sekedar keindahan kamu. Tetap dia dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian yang kedua tadi suami yang tidak memberikan nafkah. Kenapa saya tanya mendetail? Karena ini sensitif.
Ya, kalau memang dia tidak memberikan nafkah pokok tadi itu saya jelaskan, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dia tidak memenuhi item ini, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai suami. Atau dia tidak memenuhi kebutuhan biologis, ia juga tidak dikatakan sebagai suami. Sekarang apa? Sekarang Anda berada dalam dua pilihan. Apakah Anda tetap bersabar dengan suami yang seperti ini? Silahkan. Boleh. Anda sudah nggak apa-apa deh. Daripada saya sendiri dan fitnahnya lebih besar kalau sendiri umpamanya. Ya, boleh, silahkan. Nggak apa-apa. Pilihan. Tapi kalau Anda enggak Ustaz, dia kebutuhan saya nggak dipenuhi, biologis juga nggak dipenuhi, kemudian perilakunya juga umpamanya tidak baik, kasar, maka di situ Anda boleh secara syar'i untuk mengajukan gugatan cerai. Tapi alangkah baiknya sebelum Anda mengarah ke sana, minta tolong dimediasi dulu oleh orang terdekat Anda, baik oleh keluarga ataupun oleh seorang ustadz yang dekat dengan Anda, dimediasi, dinasehati suami Anda. Mungkin dia nggak paham atau bagaimana, sehingga beliau sadar dan taubat dari perbuatan maksiatnya. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ada lagi? Atau sudah nggak ada pertanyaan? Eh, ada pertanyaan dari YouTube, Ustaz. Satu pertanyaan boleh? Silakan dibaca. Baik. Bismillah, Ustaz. Apakah dengan kita berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yarsh la yarshadu wa na'iman dan seterusnya. Apakah ini bisa menjadikan wasilah bagi untuk mendapatkan surga yang tinggi? Mohon pencerahannya. Ya wallah a'lam. Mungkin maksudnya doa Allahumma inni as'aluka na'iman la yanfad. Aku meminta kepadamu ya Allah kenikmatan yang nggak akan habis. Ya. Kalau saya salah mengajarkan doa yang Allah dan Rasulnya mengajarkan doa yang luar biasa. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Fid dunya hasanah apa? Banyak. Yaitu iman, amal soleh, belajar ilmu, ya, ketenangan, diampuni dosa, rezeki yang halal cukup, qanaah. Wa fil akhirah hasanah, di akhirat kebahagiaan apa? Ya, surga lah. Dan jauhkan dari api neraka. Ini doa yang luar biasa ini jemaah. Jangan merasa doa ini ringan, rendah karena sering dengar, sering hafal. Karena hafal. Enggak, ini doa mulia. Semua cari yang aneh-aneh. Enggak, ini doa mulia ini. Enggak ada yang lebih mulia dari ini. Sudah cukup ini kebahagiaan dunia akhirat itu. Ya, Rasulullah SAW juga di antara doanya apa? Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan segala sesuatu yang bisa mendekatkan diriku ke surga, baik ucapan maupun perbuatan. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin amal. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan semua yang bisa mendekatkan diriku dari neraka, baik ucapan maupun perbuatan. Aku berlindung kepadamu dari semuanya. Yang luar biasa, cukup kalau kita. Mau doa lagi yang diajarkan Rasul kepada pamannya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu maafmu dari semua dosa-dosaku dan selamat dunia akhirat. Ya, kita ulang-ulangi setiap hari ini doa. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai Baik. di sini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga menambah keimanan kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.